Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sallim alaihi wa ala alihi. Perkenalkan, nama saya Bintang Aditya Cipta Batara Tantra dari kelompok 3 yang beranggotakan Deviana Safitri, Dea Aulia, dan Dio Mahardika Kisdiawan. Kami akan menjelaskan tentang peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia, yaitu 1. Tentang Sunan Kudus atau Jafar Shodiq. 2. Tentang Sunan Giri atau Raden Paku atau Ainul Yakin. 1. Sunan Kudus atau Jafar Shodiq. Syed Jafar Shodiq Azmat Khan atau yang lebih dikenal sebagai Sunan Kudus Jafar Shodiq merupakan bagian dari Wali Songo yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Asal-usul, Sunan Kudus lahir pada 9 September 1400 Masehi atau 808 Hijriah di Al-Quds, Palestina. Beliau adalah putra dari Raden Usman Haji bergelar Sunan Ngudung dari Jipang Panolan. Ada yang mengatakan letak Jipang Panolan ini di sebelah utara kota Blora. Guru-guru beliau, di samping belajar agama kepada ayahnya sendiri, Raden Jafar Shodiq juga belajar kepada beberapa ulama terkenal, di antaranya kepada Kiai Telingsing, Ki Ageng Ngerang, dan Sunan Ampel. Nama asli Kiai Telingsing adalah Delingsing. Beliau adalah seorang ulama dari negeri Cina yang datang ke Pulau Jawa bersama Laksamana Jenderal Cheng Ho. Sebagai disebutkan dalam sejarah, Jenderal Cheng Ho yang beragama Islam itu datang ke Pulau Jawa untuk menjalin tali persahabatan dan menyebarkan agama Islam melalui perdagangan. Di Jawa, Delingsing cukup dipanggil dengan sebutan Telingsing. Beliau tinggal di sebuah daerah subur yang terletak di antara Sungai Tanggulangin dan Sungai Juwana sebelah timur. Di sana, beliau bukan hanya mengajar agama Islam saja, melainkan juga mengajarkan kepada para penduduk seni ukir yang indah. Cara berdakwah. 1. Sunan Kudus termasuk pendukung gagasan Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang yang menerapkan strategi dakwah kepada masyarakat sebagai berikut. 2. Membiarkan dulu adat istiadat dan kepercayaan lama yang sukar diubah. Mereka sepakat untuk tidak mempergunakan jalan kekerasan atau radikal menghadapi masyarakat yang demikian. 3. Bagian adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam tetapi mudah dirubah, maka segera dihilangkan. 4. Tutwuri handayani artinya mengikuti dari belakang terhadap kelakuan dan adat rakyat tetapi diusahakan untuk tidak mempengaruhi sedikit demi sedikit dan menerapkan prinsip tutwuri hangiseni artinya mengikuti dari belakang sambil mengisi ajaran agama Islam. 5. Menghindarkan konfrontasi secara langsung atau secara keras di dalam cara menyiarkan agama Islam. Dengan prinsip mengambil ikan tetapi tidak mengaruhkan airnya. Strategi dakwah ini diterapkan oleh Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Karena siasat mereka dalam berdakwah tak sama dengan garis yang ditetapkan oleh Sunan Ampel, maka mereka disebut kaum abangan atau aliran Tuban. Sedang pendapat Sunan Ampel yang didukung Sunan Giri dan Sunan Derajat disebut kaum putihan atau aliran Giri. Namun, atas inisiatif Sunan Kalijaga, kedua pendapat yang berbeda itu pada akhirnya dapat dikompromikan. Karya Sunan Kudus. Pada tahun 1530, Sunan Kudus mendirikan sebuah masjid di desa Kerjasan, kota Kudus yang ini terkenal dengan nama Masjid Agung Kudus dan masih bertahan hingga sekarang. Sekarang Masjid Agung Kudus berada di alun-alun kota Kudus, Jawa Tengah. Peninggalan lain dari Sunan Kudus adalah permintaannya kepada masyarakat untuk tidak memotong hewan kurban sapi dalam perayaan Idul Adha untuk menghormati masyarakat penganut agama Hindu dengan mengganti
kurban sapi dengan memotong kurban kerbau. Pesan untuk memotong kurban kerbau ini masih banyak ditaati oleh masyarakat Kudus hingga saat ini. Wafatnya Sunan Kudus pada tahun 1550, Sunan Kudus meninggal dunia saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus dalam posisi sujud. Kemudian dimakamkan di lingkungan Masjid Menara Kudus. Sunan Giri adalah seorang ulama wali songo majelis penyebar dakwah Islam pertama di Jawa dalam sejarah Indonesia atau Nusantara. Pada abad ke-14 Masehi, sering munculnya Kesultanan Demak dan menjelang runtuhnya Kerajaan Majapahit. Selain sebagai ulama dan pendakwah yang giat menyebarkan syair Islam, Sunan Giri ternyata juga bertahta sebagai seorang raja dengan Prabu Satmoto. Ia memerintah Kerajaan Giri Kedaton pada 1487 sampai 1506, berkedudukan di Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri punya banyak nama lain atau julukan, diantaranya adalah Joko Samudro, Raden Paku, dan Muhammad Ainul Yakin. Sebelum menyebarkan Islam, ia berguru kepada Sunan Ampel di pesantren Ampel Denta, Surabaya. Di pondok pesantren itu, keilmuan Sunan Giri ditempa karismanya sebagai bangsawan juga kian kuat karena belajar dari Sunan Ampel yang saat itu juga berstatus sebagai penguasa Surabaya, anggota senior Wali Songo pula. Nasab dan kelahiran Sunan Giri. Ibu Sunan Giri adalah Dewi Sukardadu, putri bangsawan Menak Sembuyu dari wilayah Kerajaan Blambangan atau Banyuwangi. Ayahnya adalah Maulana Ishak, seorang mubalig yang datang dari Asia Tengah. Hikayat Bajar menyebutkan bahwa Sunan Giri atau Pangeran Giri masih punya garis keturunan dari Kesultanan Samudra Pasai, Kerajaan Majapahit, dan salah satu kerajaan di Bali. Catatan nasab Sunan Giri ini diterapkan oleh Sa'adah Ba'alawi dari Hadramut dan dipercaya sebagai sumber sahih di beberapa pesantren di Jawa Timur. Kisah kelahiran Sunan Giri bermula dari ajakan Maulana Ishak kepada mertuanya Menak Sembuyu untuk masuk Islam. Ajaran dakwah Sunan Giri dan wafatnya Muhammad Ainul Yakin mendirikan pesantren usai menuntut ilmu di pesantren Ampel Denta di bawah bimbingan Sunan Ampel. Ia juga berhaji dan memperdalam keislaman di Mekah sebelum mendirikan pesantren tersebut. Alik Al-Adim dalam buku Kerajaan Islam di Jawa 2012 menuliskan bahwa selain melalui jalur pendidikan, Sunan Giri juga berdakwah lewat karya-karya seni yang ia ciptakan seperti tambang atau lagu dan permainan anak-anak. Permainan anak-anak yang dibuat oleh Sunan Giri diantaranya adalah jelungan, jamuran, gendi gerit, dan lainnya. Sedangkan tambang anak-anak yang ia ciptakan sebut saja padang bulan, suweng, padang bulan, jor, gula ganti, dan cublak suweng. Seperti halnya para wali songo lainnya, Sunan Giri juga berupaya merangkul tradisi lokal dan memadukannya dengan dakwah Islam, seperti selamatan, acara di keramaian, dan upacara-upacara lainnya. Taktik dakwah seperti ini cukup efektif dalam menarik hati warga yang kemudian bersedia memeluk agama Islam. Karisma dan pengaruh Sunan Giri berhasil menggalang rakyat untuk bertahan ketika kerajaan Majapahit terpecah belah, sebelum akhirnya runtuh lantaran serangan dari Kesultanan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa.
bersama para santri dan warga sekitar. Guru Giri mempertahankan wilayah Giri dan mendirikan kerajaan Giri Kedatuan atau Kedatuan Giri. Sunan Giri wafat pada 1506 Masehi.